Dalam surat wasiat orang tuaku, aku mendapat kejutan. Aku tidak mewarisi apapun. Dan adikku, aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari ketika notaris membuka amplop tebal bersegel yang berisi surat wasiat orang tuaku. Semua orang duduk dengan wajah tegang, menunggu giliran nama mereka disebut, berharap mendapat bagian warisan yang katanya cukup besar untuk mengubah hidup siapapun. Saat namaku disebut, jantungku berdetak kencang. Aku yakin, sebagai anak pertama, aku akan menerima bagian yang pantas. Bukankah aku yang selalu ada di sisi mereka, merawat ketika sakit, berkorban demi keluarga? Tapi kenyataan yang muncul dari bibir notaris membuatku hampir tak bisa bernapas. Aku tidak mendapat apapun. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Orang tuaku, mereka yang kuberi cinta tanpa syarat, tidak meninggalkan sepeser pun untukku. Sebaliknya, semua harta, rumah, tanah, bahkan usaha keluarga jatuh ke tangan adikku. Aku menoleh padanya, berharap melihat wajah bersalah, atau setidaknya rasa iba. Tapi yang kulihat hanyalah senyuman kecil penuh kemenangan. Seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencana yang telah ia tunggu sejak lama. Bagaimana mungkin? Bukankah aku yang paling berhak? Bukankah aku yang selalu menjadi tumpuan keluarga? Semua pengorbanan itu rupanya tak berarti apa-apa. Hanya sebuah lelucon kejam yang berakhir dengan penghinaan di depan semua orang. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata notaris, tatapan sinis adikku, dan diamnya keluarga besar kami membuat kepalaku penuh dengan tanda tanya. Apakah orang tuaku benar-benar menuliskan wasiat itu dengan keinginan mereka sendiri? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan. Adikku yang dulu selalu tampak lemah, kini berdiri di atas semua orang. Dia memegang kendali, berbicara seolah-olah dialah kepala keluarga. Dan aku diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku mencoba mencari jawaban. Aku membuka laji-laji lama, buku catatan orang tua, bahkan bertanya pada kerabat jauh. Tapi setiap kali aku mendekat pada kebenaran, selalu ada halangan. Seolah-olah ada yang ingin menyembunyikan sesuatu dariku. Semakin aku menyelidiki, semakin aku menemukan jejak pengkhianatan. Surat-surat rahasia, percakapan yang terdengar setengah malam, dan sikap keluarga yang tiba-tiba menjauhiku. Semuanya terasa tidak masuk akal, tapi satu hal jelas. Aku sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. Adikku mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Dia tidak lagi pura-pura sopan atau rendah hati. Dia berbicara dengan nada merendahkan, mengingatkanku setiap saat bahwa aku bukan siapa-siapa dalam keluarga ini. Sakit hati ini seperti pisau yang ditancapkan berulang kali ke dadaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar anak kandung orang tuaku? Apakah ada rahasia kelam yang mereka sembunyikan dariku sejak kecil? Pertanyaan itu menghantui pikiranku, dan aku merasa seolah-olah aku sedang terjebak dalam permainan kotor keluarga sendiri. Setiap kali aku menatap wajah adikku, aku melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kusadari. Ada kesombongan, ada kebencian, ada kepuasan tersembunyi. Seolah-olah seluruh hidupnya adalah persiapan untuk momen ini, momen di mana aku dipermalukan dan dia dimuliakan. Kerabat-kerabat yang dulu dekat denganku pun mulai menjauh. Mereka mendekat pada adikku, menjilat, berharap mendapat keuntungan dari kekuasaan barunya. Aku ditinggalkan sendirian, terbuang seperti sampah yang tak lagi berguna. Hari demi hari, rasa marahku semakin membesar. Bagaimana mungkin orang tuaku melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin darah dagingku sendiri bersekongkol untuk menghancurkan hidupku? Semua logika seakan mati, digantikan oleh luka yang terus berdarah. Aku mulai mendengar bisikan-bisikan dari tetangga, dari orang-orang yang mengenal keluarga kami. Mereka bilang, ada alasan mengapa warisan itu tidak diberikan padaku. Tapi tak ada yang berani bicara langsung.
Semua berhenti di ujung kalimat, meninggalkanku dengan rasa penasaran yang menyiksa. Malam itu, aku menemukan sebuah buku catatan lama milik ayahku. Tulisan tangannya masih jelas, meski kertasnya sudah menguning. Di dalamnya, ada kalimat yang membuatku gemetar. Hanya satu anak yang bisa dipercaya menjaga nama keluarga. Apakah itu berarti aku dianggap tidak layak? Atau ada rahasia lain yang lebih dalam? Kenapa aku, yang selalu ada untuk mereka, justru dianggap pengkhianat? Semakin lama, aku merasa kebenaran ini bukan sekadar tentang warisan. Ini tentang aib keluarga yang mereka sembunyikan, tentang rahasia yang menghancurkan keluarga. Dan aku, tanpa sadar, menjadi korban dari permainan licik itu. Adikku semakin berkuasa. Dia menjual aset keluarga, mengatur ulang bisnis, dan membuat keputusan besar seakan dia adalah raja kecil. Dan yang paling menyakitkan, dia melakukannya dengan penuh kesombongan, seringkali menatapku dengan tatapan yang berkata, "Kau kalah." Aku mulai curiga, mungkin adikku bukan hanya beruntung. Mungkin dia yang menyusun semua ini dari awal. Mungkin ada manipulasi, mungkin ada dokumen yang dipalsukan, atau bahkan ancaman yang membuat orang tuaku menulis wasiat itu. Satu demi satu potongan puzzle mulai terbentuk. Aku menemukan saksi-saksi yang berani berbicara pelan, orang-orang yang tahu bagaimana adikku perlahan-lahan mengambil hati orang tua dengan cara yang licik. Dia tahu kelemahan mereka, dan dia menggunakannya untuk menghapusku dari gambar keluarga. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin hancur. Ibuku. Selama ini aku percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang selalu berpihak padaku. Tapi ternyata dia ikut menandatangani wasiat itu. Dengan sadar, tanpa ragu, itu adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Seolah-olah semua cinta yang pernah kuterima hanyalah kebohongan yang dirangkai untuk menutup kenyataan pahit. Aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari mereka. Setiap hari aku merasa semakin terjebak. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Yang kumiliki hanyalah kebenaran setengah, rasa sakit, dan tekad untuk mencari jawaban penuh. Meski itu berarti harus membuka luka yang lebih dalam. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang siapa diriku sebenarnya, dan mengapa aku dikhianati oleh darahku sendiri. Aku mulai merasa bahwa setiap langkahku diawasi. Ada tatapan-tatapan aneh dari orang-orang yang dulu kuanggap sekadar kenalan. Mereka berbisik-bisik di belakangku, seolah mereka tahu sesuatu yang sengaja tidak mereka bagikan padaku. Rumah orang tuaku, yang dulu penuh dengan kehangatan, kini berubah menjadi tempat yang asing. Setiap sudutnya seperti menyimpan rahasia. Setiap pintu tertutup seperti melarangku masuk lebih jauh. Suatu malam, aku kembali ke ruang kerja ayah. Di sana, aku menemukan amplop kecil yang tersembunyi di balik laci tua. Isinya adalah surat yang tidak pernah dikirimkan, ditulis dengan tergesa-gesa. Isinya membuat darahku mendidih. Dalam surat itu, ayah menulis tentang ketakutannya sendiri. Dia menyebut nama adikku dengan kalimat samar bahwa ada perjanjian kotor yang sudah terjadi. Dia takut rahasia keluarga akan terbongkar jika kebenaran muncul. Aku menggenggam surat itu dengan gemetar. Perjanjian apa? Dengan siapa? Dan mengapa semua harta harus diberikan pada adikku? Pertanyaan itu menghantuiku, membuatku yakin bahwa warisan ini hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih dalam. Keesokan harinya, aku mencoba menanyakan surat itu pada ibuku. Tapi dia langsung berubah dingin, matanya menatapku dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Bukannya menjawab, dia justru menyuruhku berhenti mencari. Kalau kau terus menggali, kau hanya akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkanmu sendiri, katanya dengan suara bergetar. Kata-kata itu bukan peringatan biasa, melainkan ancaman halus. Aku mulai menyadari, mungkin ibuku pun terjebak dalam sesuatu yang lebih besar.
Mungkin dia menandatangani wasiat itu bukan hanya karena benci padaku, tapi karena ada tekanan yang tak bisa dia lawan. Semakin aku menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar soal harta. Ada kekuatan tersembunyi yang membuat keluargaku tunduk. Dan adikku, entah bagaimana, menjadi alat atau mungkin aktor utama dari permainan kotor itu. Beberapa kerabat jauh akhirnya berani bicara padaku. Mereka menyebut bahwa sejak muda, adikku sering terlihat bersama seseorang yang misterius. Seorang pria tua yang kaya raya, dikenal suka memanipulasi keluarga demi kepentingannya sendiri. Nama pria itu disebut dalam bisikan, penuh ketakutan. Seolah-olah hanya menyebut namanya saja bisa mendatangkan malapetaka. Aku merinding mendengarnya, tapi rasa ingin tahuku lebih besar dari rasa takut. Aku memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Aku mencari tahu siapa pria tua itu sebenarnya, dan apa hubungannya dengan keluargaku. Semakin banyak informasi yang kudapat, semakin aku yakin bahwa hidup kami telah dijual jauh sebelum wasiat itu dibuat. Adikku tampaknya tahu bahwa aku sedang menggali. Dia mulai bersikap lebih agresif. Dia mengirimkan orang-orang untuk mengintimidasi aku, menakut-nakutiku agar berhenti. Tapi semua itu hanya membuat tekadku semakin keras. Pada suatu malam, aku mendengar pertengkaran antara ibuku dan adikku. Mereka berteriak di ruang tamu, tidak menyadari aku mendengar dari balik pintu. Kata-kata yang keluar membuatku terpaku. Kau sudah berjanji untuk menjaga rahasia ini, atau kita semua hancur. Rahasia itu lagi. Rahasia yang terus disebut-sebut, tapi tidak pernah dijelaskan. Aku tahu saat itu bahwa aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus menemukan kebenaran, meski harus mengorbankan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan ayahku bersama pria tua misterius itu, berdiri di depan sebuah rumah besar. Di belakang foto, ada tulisan tangan samar, kesepakatan darah. Tubuhku gemetar membaca tulisan itu. Apa maksudnya, kesepakatan darah? Apakah itu perjanjian yang disebut dalam surat ayah? Dan apakah aku yang seharusnya menjadi korban dari perjanjian itu? Ketika aku konfrontasi adikku dengan foto itu, dia tidak marah. Justru dia tersenyum, senyum penuh keangkuhan. Kau akhirnya menemukan potongan teka-teki itu, katanya dingin. Aku menuntut penjelasan, tapi dia hanya tertawa. Jika kau tahu semuanya, kau tidak akan bisa kembali menjadi orang yang sama. Kebenaran ini akan menghancurkanmu lebih cepat dari yang kau bayangkan. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Dia berbicara seolah-olah sudah lama menungguku tiba di titik ini. Seolah-olah semua langkahku sudah ia perhitungkan sejak awal. Aku mulai merasa, adikku bukan lagi orang yang kukenal sejak kecil. Dia berubah menjadi sesuatu yang lain. Wajahnya sama, suaranya sama, tapi ada sesuatu yang gelap menguasai dirinya. Kerabat yang dulu membisiki rahasia mulai menghilang satu persatu. Ada yang pindah mendadak, ada yang tiba-tiba menutup diri, ada juga yang menghilang tanpa jejak. Semua seperti diatur untuk membungkam siapapun yang bisa membantuku. Aku sendiri mulai menerima ancaman lebih nyata. Surat tanpa nama, telepon tengah malam, bahkan bayangan yang selalu mengikuti langkahku di jalan. Semua memberi pesan yang sama, berhenti mencari. Tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap ancaman hanya mempertegas bahwa ada sesuatu yang besar sedang ditutup-tutupi. Sesuatu yang berkaitan langsung dengan siapa aku sebenarnya. Suatu malam, aku mendobrak masuk ke gudang tua di belakang rumah keluarga. Tempat itu selalu terkunci dan tidak ada yang diizinkan masuk. Di sana, aku menemukan kotak-kotak penuh dokumen lama. Saat ku buka satu persatu, aku menemukan akta kelahiran. Tapi yang mengejutkan, namaku tidak tercatat di sana. Yang ada hanya nama adikku, lengkap dengan tanda tangan orang tua. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Apakah itu berarti aku bukan anak kandung? Apakah itu rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan?
Di balik tumpukan dokumen, aku menemukan satu lagi kertas usang. Surat medis. Isinya menyatakan bahwa aku diadopsi dalam diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan lebih mengejutkan lagi, nama keluarga asliku adalah nama pria tua misterius itu. Aku terjatuh, gemetar, tidak bisa bernapas. Semua pengkhianatan, semua kebencian, semua penolakan, rupanya berakar dari kenyataan ini. Aku bukan anak kandung. Aku hanyalah titipan dari orang yang berkuasa atas keluargaku. Adikku tahu rahasia ini sejak lama. Itulah sebabnya dia tersenyum puas. Itulah sebabnya dia merasa menang. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah dianggap bagian dari keluarga ini. Tapi jika itu benar, mengapa aku diadopsi? Apa alasan pria tua itu menyerahkan aku kepada orang tuaku? Dan apa sebenarnya perjanjian darah yang disebut dalam foto itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui malam-malamku. Aku tahu satu hal pasti, hidupku bukan milikku sendiri. Aku hanyalah bidak dalam permainan kotor yang lebih besar. Adikku kini berdiri tegak sebagai pewaris tunggal, sementara aku terjebak di persimpangan. Antara menerima kenyataan atau terus menggali, meski kebenaran itu bisa menghancurkan seluruh hidupku. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar, aku tidak bisa berhenti. Karena sekali kebenaran terbuka, tidak ada jalan kembali. Aku mulai menyusun rencana. Jika adikku berpikir dia bisa menguasai segalanya dengan rahasia itu, dia salah besar. Aku akan membongkar semuanya, meski harus melawan darah dagingku sendiri. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, ada rasa takut yang terus menggema. Takut bahwa apapun yang kutemukan selanjutnya akan lebih gelap, lebih kejam, dan lebih menghancurkan daripada semua yang sudah ku ketahui. Dan aku tahu, malam itu hanyalah permulaan dari neraka yang sebenarnya. Aku tidak bisa lagi melihat rumah itu sebagai tempat tinggal. Bagiku, rumah itu berubah menjadi penjara yang penuh dengan bayangan masa lalu. Setiap langkah di koridor membuatku merasa seperti ada mata yang mengintai dari balik dinding. Semakin aku memikirkan asal-usulku, semakin aku merasa diriku adalah orang asing di dunia ini. Tidak ada yang benar-benar milikku. Tidak nama, tidak keluarga, bahkan tidak masa kecil yang kukira asli. Semua hanyalah kebohongan. Suatu sore, aku memberanikan diri mendatangi notaris yang membacakan wasiat itu. Aku ingin tahu lebih dalam, mengapa warisan itu ditulis sedemikian rupa. Namun, saat aku tiba di kantornya, aku mendapati ruangan itu sudah kosong. Pegawainya mengatakan notaris itu menghilang 2 minggu lalu, tanpa jejak. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Hanya hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Aku langsung tahu, ini bukan kebetulan. Kegelisahanku semakin menjadi-jadi. Semua yang berhubungan dengan kebenaran selalu lenyap atau disembunyikan. Aku merasa ada tangan tak terlihat yang mengendalikan setiap gerakan orang-orang di sekitarku. Aku mencoba mencari jawaban lewat arsip publik. Tapi setiap kali aku mendekati dokumen tentang keluargaku, selalu ada data yang hilang. Tanggal-tanggal dihapus, nama-nama dipalsukan. Seolah-olah ada yang sengaja membersihkan jejakku dari sejarah. Rasa marahku berubah menjadi obsesi. Aku mulai menulis catatan sendiri, menyusun potongan-potongan kecil informasi. Aku menempelkan foto, surat, dan catatan di dinding kamarku, seperti seorang detektif yang mengejar pembunuh. Malam-malamku tidak lagi diisi tidur. Hanya ada rasa haus akan kebenaran. Aku memandang wajahku di cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan mengapa semua orang ingin aku tidak tahu? Semakin aku bertanya, semakin aku merasa jawaban itu sudah ada di depan mataku. Tapi ada kekuatan yang menahanku untuk benar-benar melihatnya. Kekuatan yang bahkan keluargaku sendiri tunduk padanya. Suatu malam, aku mendengar suara langkah di halaman. Aku mengintip lewat jendela, dan kulihat seorang pria berdiri dalam kegelapan. Tubuhnya tegap, wajahnya tidak terlihat jelas.
Tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus kaca, menatap langsung ke arahku. Ketika aku keluar untuk mengejarnya, dia sudah lenyap. Hanya ada bau asap rokok yang tertinggal di udara. Aku tahu saat itu, aku sedang diawasi, dan mereka tidak akan membiarkanku bebas begitu saja. Beberapa hari kemudian, sebuah surat tanpa nama sampai di pintu rumahku. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Berhenti sebelum kau bernasib sama seperti ayahmu." Kalimat itu membuatku menggigil. Selama ini aku percaya ayah meninggal karena sakit. Tapi bagaimana jika kematiannya bukan alami? Bagaimana jika itu bagian dari konspirasi yang lebih besar? Aku mencoba mengingat kembali hari-hari terakhir ayah. Dia sering terlihat gelisah, sering duduk lama di ruang kerjanya dengan wajah tegang. Saat itu aku mengira itu hanya stres pekerjaan. Tapi sekarang, semua terlihat berbeda. Aku yakin ayah tahu dia sedang diawasi. Dan mungkin, surat wasiat itu ditulis bukan karena keinginannya, melainkan karena ancaman yang tak bisa dia lawan. Ketika aku kembali ke ruang kerjanya, aku menemukan sebuah kunci kecil tersembunyi di bawah meja. Kunci itu sudah berkarat, tapi jelas disimpan dengan sengaja. Aku bertanya-tanya, kunci untuk apa? Setelah berhari-hari mencari, akhirnya aku menemukannya. Ada sebuah laji tua di gudang bawah tanah yang terkunci rapat. Dan ketika kunci itu kumasukkan, laji itu terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan. Di dalamnya, ada tumpukan surat dan dokumen. Semuanya bertanda tangan ayah. Dan yang lebih mengejutkan, ada catatan keuangan rahasia. Uang dalam jumlah besar mengalir ke rekening asing, atas nama adikku. Aku terperanjat. Jadi adikku sudah menerima bagian warisan jauh sebelum wasiat itu dibacakan. Selama bertahun-tahun, dia hidup dengan harta tersembunyi yang bahkan keluarga besar tidak tahu. Catatan itu juga menyebut proyek keluarga yang tidak pernah kuceritakan sebelumnya. Sebuah proyek yang katanya harus dijaga dengan segala cara, meski harus mengorbankan darah sendiri. Aku mulai mengerti. Warisan hanyalah dalih. Sebenarnya, yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan proyek gelap itu. Dan aku, karena statusku yang sebenarnya, dianggap ancaman yang harus disingkirkan. Saat aku membaca lebih jauh, aku menemukan sesuatu yang membuatku hampir muntah. Ada daftar nama orang-orang yang dikorbankan demi proyek itu. Dan di antara nama itu, ada nama-nama kerabat yang hilang misterius bertahun-tahun lalu. Air mataku jatuh. Semua hilangnya mereka bukan kebetulan. Mereka dihapus satu persatu demi menjaga rahasia keluarga. Dan aku hampir masuk daftar itu. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku berbalik, dan di sana berdiri adikku. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kebencian. "Kau terlalu jauh," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi ada ancaman yang jelas. Dia tahu aku menemukan dokumen itu. Aku mencoba melawan, menuduhnya sebagai dalang semua ini. Tapi dia hanya tersenyum. "Aku tidak sendirian. Kau tidak mengerti, ini lebih besar dari sekadar kita berdua." Aku menatapnya dengan amarah, tapi di dalam hatiku aku tahu dia benar. Ada kekuatan lain di baliknya, kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa aku bayangkan. Dia berjalan mendekat, menutup laji itu kembali. "Kau pikir kau bisa mengubah sesuatu? Kau hanyalah kesalahan dalam garis darah ini. Dan kesalahan selalu harus dibersihkan." Aku gemetar, bukan karena takut padanya, tapi karena aku sadar aku sendirian. Tidak ada yang bisa kutemui untuk minta bantuan. Semua orang sudah berada di pihaknya, atau sudah dibungkam. Malam itu aku berlari keluar rumah, membawa hanya sebagian kecil dokumen yang sempat kusimpan. Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku resmi menjadi buronan, bukan oleh hukum, tapi oleh keluargaku sendiri. Keluarga yang seharusnya melindungi, kini menjadi musuh yang siap menghancurkanku kapan saja. Setiap detik, aku merasa waktu semakin menipis.
Aku harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran ini, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Di tempat persembunyian baruku, aku mulai menyusun strategi. Aku tahu aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku harus mencari sekutu, seseorang yang juga punya luka akibat keluarga ini. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku mendengar cerita tentang orang-orang lain yang juga dihancurkan oleh tangan yang sama. Mereka, sama sepertiku, adalah korban dari perjanjian darah itu. Hidupku kini hanya punya satu tujuan, membongkar semua rahasia ini. Membuka luka keluarga di hadapan dunia. Meskipun itu berarti menyeret diriku sendiri ke jurang kehancuran. Karena aku lebih takut hidup dalam kebohongan daripada mati demi kebenaran. Dan itulah sumpah yang kuucapkan pada diriku sendiri dalam kegelapan malam yang penuh dengan bisikan kematian. Aku mulai mencari orang-orang yang pernah bekerja untuk keluargaku di masa lalu. Salah satunya adalah sopir lama ayahku yang sudah pensiun dan tinggal jauh dari kota. Ketika aku menemuinya, wajahnya pucat seolah dia sudah menungguku datang. Dia bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, dia pernah mengantar ayah dan adikku ke sebuah tempat terpencil. Malam itu hujan deras, dan mereka membawa sebuah koper besar yang tak pernah kembali. Sopir itu tidak pernah tahu isinya, tapi sejak saat itu, ayahnya berubah murung. Cerita itu menambahkan satu potongan baru pada teka-teki. Aku yakin koper itu adalah kunci dari proyek gelap yang disebut dalam dokumen. Dan jika koper itu masih ada, mungkin di sanalah jawaban sebenarnya disembunyikan. Aku pun mulai melacak lokasi yang disebutkan sopir itu. Sebuah villa tua yang sudah lama kosong, berada jauh di pinggiran hutan. Tempat itu seperti ditelan waktu, jendelanya pecah, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Saat aku masuk, udara pengap langsung menyergap. Ada bau karat dan debu yang menyesakkan dada. Aku menyalakan senter, menelusuri setiap sudut ruangan. Lalu aku menemukannya, sebuah lemari besi besar yang tertutup rapat dengan gembok berkarat. Gembok itu terlalu tua untuk dibuka dengan kunci biasa, jadi aku memecahkannya dengan linggis. Saat pintu lemari besi berderit terbuka, aku hampir tak percaya pada apa yang kulihat. Koper tua berwarna hitam, masih utuh dengan inisial ayahku di atasnya. Tanganku gemetar saat kubuka koper itu. Isinya penuh dengan dokumen, foto, dan kaset rekaman lama. Semua bukti tentang kesepakatan kotor yang selama ini ku sebut-sebut ternyata nyata, tersimpan di sana. Dalam salah satu foto, aku melihat ayah, ibuku, dan adikku duduk bersama pria tua misterius itu. Mereka tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Senyum yang penuh keterpaksaan, seolah mereka sedang menandatangani perjanjian dengan iblis. Aku tahu, jika bukti-bukti ini sampai ke tangan yang tepat, rahasia keluarga akan runtuh selamanya. Tapi aku juga sadar, membawa koper ini keluar berarti menandatangani surat kematianku sendiri. Dan di saat aku merenung di ruangan gelap itu, aku mendengar suara pintu berderit dari belakang. Aku tidak sendirian lagi. Suara langkah semakin mendekat, bergema di lantai kayu villa tua itu. Aku menahan napas, menggenggam koper hitam erat-erat, seolah hidupku sendiri ada di dalamnya. Dari kegelapan, adikku muncul. Matanya bersinar dingin, bibirnya melengkung dengan senyum penuh kebencian. Kau akhirnya menemukan segalanya, katanya, tapi sayang sekali, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Aku mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. Tapi dia tidak datang sendirian. Dua pria bertubuh besar masuk di belakangnya, wajah mereka tanpa ekspresi, jelas siap melakukan apapun yang diperintahkan. Semua ini, lanjut adikku, menunjuk koper di tanganku, adalah bukti yang bisa menghancurkan nama keluarga. Dan kau tahu apa yang harus kulakukan dengan ancaman seperti itu? Aku sadar saat itu hanya ada dua pilihan. Menyerahkan koper dan mati perlahan sebagai pecundang, atau melawan dengan segala risiko. Jantungku berdetak keras, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut.
Dengan sisa tenaga, aku melempar koper ke arah jendela. Kaca pecah berhamburan, dan dokumen-dokumen berterbangan keluar, melayang ke udara malam seperti rahasia yang akhirnya bebas. Adikku menjerit marah, memerintahkan anak buahnya mengejarku. Tapi aku sudah berlari keluar, darah menetes dari tanganku karena pecahan kaca. Aku tidak peduli. Yang penting, rahasia itu tidak lagi terkunci. Api mulai melahap bagian villa yang tua dan rapuh. Entah karena lilin yang jatuh atau percikan logam saat gembok kupukul. Malam itu, villa terbakar menjadi simbol hancurnya semua kebohongan keluarga. Dari kejauhan, aku melihat siluet adikku berdiri di balik kobaran api. Matanya penuh kebencian, tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, dia yang kalah. Karena kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Dan aku berjalan menjauh, tubuhku penuh luka, tapi hatiku dipenuhi kepastian. Kisah keluarga ini memang lahir dari pengkhianatan, tapi malam itu aku berhasil meruntuhkan kerajaan dusta yang mereka bangun. Harga yang kubayar mahal, tapi kebebasan selalu pantas diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita ini. Jika kalian merasa tersentuh atau terkejut dengan kisah drama keluarga ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, dan untuk terus mendapatkan cerita-cerita drama keluarga yang penuh misteri dan intrik seperti ini, pastikan kalian bergabung dengan kanal kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan cerita berikutnya yang pastinya lebih menegangkan dan menyayat hati. Terima kasih atas waktu dan dukungan kalian. Sampai jumpa di kisah keluarga berikutnya.